Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Afrilia Nadita dengan NIM 19231002 dan yang kedua Ariel Monika dengan NIM 19231004 dan yang ketiga yaitu Sri Nabila Ayuni dengan NIM 19231044. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Statistika Pendidikan yang dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Febrianto, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi frekuensi data kelompok yang menjelaskan mengenai materi mean, median, modus, dan juga kuartil. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Sri Nabila Ayuni. Kepada Sri Nabila Ayuni dipersilahkan. Materi mengenai mean data kelompok, di mana mean adalah rata-rata hitung atau merupakan nilai rata-rata dari beberapa buah data. Mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data, sehingga mean adalah sebuah rata-rata dari suatu data yang memiliki jumlah seluruh nilai datanya dibagi dengan seluruh nilai rata-rata yang ada dari beberapa buah data tersebut. Di mana menurut Sutrisno Hadi pada tahun 1998, mean dapat disimpulkan sebagai rata-rata, yaitu jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, dari mean tersebut memiliki ciri-ciri rumus atau nilai rata-rata dapat dicari dengan yang pertama ada menggalikan nilai tengah kelas dengan frekuensi observasi untuk semua kelas. Dan yang kedua, menunjukkan hasil pada langkah pertama. Yang ketiga, dapat membagi dengan jumlah observasi atau N, sehingga mean tersebut memiliki rumus X sama dengan sigma tutup buka kurung F1 dikali M1 per N, di mana F1 M1 tersebut memiliki nilai tengah yang dapat dikalikan frekuensi observasi kelas ke-1. Nah, yang N-nya itu adalah jumlah observasinya, dan K itu adalah banyak kelasnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal mean data kelompok, di mana tentukanlah mean dari data kelas tersebut. Sehingga dari tabel di atas dapat kita ketahui, setelah kita mencari F1 kali M1, maka dapat dihitung hasilnya yaitu 2991,0. Dan N-nya untuk frekuensinya jumlahnya semuanya yaitu 90. Ketika kita masukkan ke dalam rumus, X sama dengan sigma F1 kali M1 per N, di mana 2991 dibagi 90 sehingga memiliki hasil 33,2. Dan CF tersebut merupakan frekuensi kumulatif. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada median data kelompok, di mana median tersebut merupakan data tengah. Nah, data tengah ini dapat kita lihat setelah data tersebut disusun dengan urutan nilainya. Median juga memiliki simbol me. Dengan demikian, median dapat ditentukan dari setengah atau 50% dari banyaknya suatu data yang nanti nilainya dapat dilihat dengan yang paling tinggi. Sehingga median dapat ditentukan dengan data yang terletak tepat di tengahnya. Nah, pada median ini ada dua langkah untuk mencari data median, yaitu yang pertama, ditentukan pada kelas letak median berada dengan menggunakan rumus. Posisi median sama dengan pada data ke buka kurung N tambah 1 per 2. Nah, cara keduanya yaitu menghitung besar nilai median
dengan menggunakan rumus median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang CFB per FM dikali I. Nah, di mana pada rumus tersebut memiliki keterangan TB sama merupakan tepi bawah dari kelas yang mengandung median, dan N merupakan banyak observasi, dan CFB merupakan frekuensi kumulatif dari kelas yang di bawahnya, sedangkan FM merupakan frekuensi dari kelas yang mengandung median, dan I merupakan interval kelas. Nah, berikut ini merupakan contoh soal median data kelompok. Tentukanlah median dari data kelas tersebut. Dan seperti yang mana yang kita ketahui, CF merupakan frekuensi kumulatif. Median pada data K N kita memasukkan dengan langkah pertama, yaitu dengan menggunakan rumus posisi median N tambah 1 per 2, berarti sama dengan total dari N itu adalah 90, lalu ditambah 1, lalu dibagi 2, sehingga kita dapat memiliki rata-rata tengahnya nilainya yaitu 45,5. Nah, ketika kita perhatikan dari kolom CF tersebut, kita dapat melihat pada kelas pertama itu terdapat 6 elemen data. Nah, sedangkan pada kelas kedua itu terdapat 20 elemen data. Dan kelas ketiga kita dapat melihat ada sejumlah 44 elemen data. Nah, sedangkan yang keempat itu ada sejumlah 69 elemen data. Nah, berarti ketika kita melihat posisi mediannya itu tadi terdapat di 45,5, jadi perkiraan data ke 45,5 tersebut terdapat di antara batas kelas di 33 hingga 38. Jadi ketika kita sudah mendapatkan batas kelas di antara nilai median 45,5, yaitu di 33 hingga 38, kita masukkan ke rumus yang kedua, yaitu dengan menggunakan rumus median sama dengan TB ditambah N per 2 sama dengan dikurang CFB per FM dikali I. Nah, ketika kita perhatikan dari tabel tersebut, dapat diketahui TB merupakan tepi bawah kelas keempat, di mana nilainya yaitu 32,5. Nah, sedangkan N per 2 yaitu dari jumlah datanya yaitu 90 dibagi 2 dapat nilainya yaitu 45. Sedangkan CF dari kelas ketiga yaitu 44. Sedangkan FM merupakan frekuensi kelas keempat yaitu 25. Nah, sedangkan I yaitu bernilai 6. Sehingga kita bisa masukkan ke rumus 32,5 ditambah 90 dibagi 2 per 4 dikurang 4 per 25 dikali 6. Nah, dapat hasilnya yaitu 32,86. Berikut adalah 32,86 merupakan nilai rata-rata tengah atau mediannya. Saya Frilia Nadita, NIM 19231002 akan mempresentasikan materi mengenai modus data berkelompok. Di mana yang sama-sama kita ketahui bahwa modus merupakan data yang sering muncul atau modus dilambangkan dengan MO. Modus juga merupakan frekuensi terbesar atau dengan kata lain mempunyai frekuensi tertinggi. Nah, bagaimana cara untuk mencari modus? Langkah mencari modus dari data berkelompok ini hampir sama seperti kita mencari median, yaitu pertama kita menentukan kelas mana letak modus berada. Nah, dengan anggapan bahwa modus berada pada kelas dengan frekuensi observasi paling banyak. Yang kedua, kita menghitung besar modus dengan rumus. Nah, di sini sudah terdapat rumus dari modus, di mana modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali I, di mana TB merupakan tepi bawah dari kelas yang mengandung modus. D1 itu merupakan selisih frekuensi observasi antara kelas yang mengandung modus dengan kelas sebelumnya. Nah, D2 itu merupakan selisih frekuensi observasi antara kelas yang mengandung modus dengan kelas yang sesudahnya.
I merupakan interval kelas atau biasa disebut dengan panjang kelas. Nah, untuk contoh soal sendiri di sini dapat kita lihat, tentukanlah modus dari data kelas tersebut. Di sini ada sebuah tabel untuk data berkelompok di mana terdapat batas kelas, tepi kelas, ada frekuensi ke berapa, terus ada frekuensi, ada CF, ada FI dikali MI. M ini merupakan nilai tengah kelas dari I, ya, nilai tengah kelas ke I. Nah, di sini F merupakan frekuensi. Nah, CF di sini merupakan nilai CF dari kelas keberapa. Nah, di sini untuk langkah mencari modus, yang pertama-tama kita lakukan yaitu menggunakan anggapan bahwa modus berada pada kelas dengan frekuensi paling banyak, yaitu pada kelas keempat. Kenapa? Karena pada kelas keempat ini pendapatannya 33 sampai 38 di sini. Nah, kita lihat frekuensinya 33 sampai 38 ini ada sebanyak 25 di sini ya. Nah, jadi untuk mencarinya bagaimana? Untuk mencarinya modus sama dengan TB, kita masukkan rumus yang tadi, TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali I. Nah, dari tabel kita dapat ketahui bahwa TB sama dengan 32,5. Nah, untuk D1-nya, kan TB ini tadi tepi bawah. Nah, tepi bawahnya itu kita lihat di sini, 32,5. Nih, tepi bawahnya. Nah, jadi D1 sama dengan, sudah dijelaskan tadi bahwa D1 itu merupakan selisih antara kelas frekuensi tertinggi dengan kelas sebelumnya. Nah, frekuensi tertingginya tadi kan 25. 25 itu kelas sebelumnya di sini, ini 25, kelas sebelumnya adalah 24. Makanya 25 dikurang 24 sama dengan 1. Nah, untuk D2 itu merupakan selisih frekuensi antara frekuensi tertinggi dengan kelas selanjutnya. Bedanya selanjutnya ya. Nah, jadi di sini untuk frekuensi tertinggi adalah 25 dikurang dengan kelas selanjutnya yaitu 10. Sehingga 25 dikurang 10 sama dengan 15. Nah, I-nya ini berapa? I-nya ini merupakan interval kelas atau panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu adalah 6. Nah, maka sehingga kita masukkan TB yaitu 32,5 ditambah D1, di mana D1 tadi merupakan 1. Nah, D2-nya 15, sehingga 32,5 tambah 1 per 1 tambah 15 dikali 6 dikali sama I-nya. Sehingga didapatkan 32,5 ditambah 0,375 sehingga didapatkan hasilnya 32,875. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi kuartil pada data kelompok. Kuartil merupakan nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Rumus untuk mencari kuartil yaitu Q sama dengan TB ditambah KN per 4 dikurang CFB per FQ kali I. Cara untuk menentukan letak kuartil pada data kelompok yaitu letak Q sama dengan K per 4 dikali dengan N. Di mana QK merupakan kuartil ke K dan TB merupakan batas bawah nyata kelas yang mengandung kuartil. CFB merupakan frekuensi kumulatif di bawah kelas yang berisi kuartil. FQ merupakan frekuensi observasi kelas yang mengandung kuartil, dan I merupakan interval kelas, dan K merupakan kuartil ke-1, ke-2, dan ke-3, dan N merupakan banyak observasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal kuartil pada data kelompok.
Tentukanlah kuartil 1, 2, dan 3 dari data kelompok berikut. Di sini terdapat tabel yang berisikan 7 data dan juga frekuensinya. Cara untuk menentukan frekuensi kumulatif dari tabel ini yaitu 1 dipindahkan ke frekuensi kumulatif, 1 ditambahkan dengan 5 hasilnya 6, maka frekuensi dari data kedua yaitu 6. Dan frekuensi kumulatif dari data ketiga yaitu 6 ditambah 5 merupakan 11. Dan 11 ditambah 15 hasilnya 26. Begitulah selanjutnya. Selanjutnya itu menentukan letak Q1 atau kuartil 1, yaitu dengan rumus 1/4 dikali N. Jadi 1/4 N merupakan jumlah dari frekuensi yaitu 40, sehingga hasilnya itu 10. Maka letak Q1 atau kuartil 1 terletak pada frekuensi kumulatif yang memuat angka 10, yaitu pada data 52 sampai 56, yaitu pada frekuensi kumulatif 11. Ini mengandung angka 10. Maka batas bawah dari Q1 merupakan 52 dikurang dari 0,5 hasilnya 51,5. Dan frekuensi kumulatif di bawah kelas dari kuartil 1 merupakan 6 karena frekuensi di bawah kuartil 1 adalah 6. Sehingga I atau interval kelas dapat ditentukan dimulai dari angka 42, 43, 44, 45, dan 46. Itu terdapat interval kelasnya 5. Selanjutnya itu kita masukkan dengan rumus Q1, yaitu batas bawah Q1 ditambah dengan 1/4 N dikurang CFB per F Q1 dikali I. Kita masukkan angkanya. TB Q1 yaitu 51,5 ditambah dengan 10 dikurang dengan 6/5 dikali 5. Dan 51,5 ditambah 4 hasilnya 55,5. Selanjutnya menentukan letak Q2 atau kuartil 2, yaitu dengan rumus 2/4 dikali N. 2/4 dikali 40 hasilnya 20. Sehingga letak Q2 terletak pada frekuensi kumulatif yang memuat angka 20, yaitu pada data 57 sampai 61. Yaitu pada frekuensi kumulatif 26. Sehingga batas bawah dari Q2 yaitu 57 dikurang 0,5 hasilnya 56,5. Dan frekuensi kumulatif di bawah kelas dari 26 yaitu 11. Dan interval kelasnya yaitu 5. Dan kita masukkan ke rumus Q2 yaitu TB Q2 ditambah dengan 2/4 N dikurang CFB per frekuensi kumulatif Q2 dikali interval kelas. Sehingga kita masukkan angkanya. TB Q2 merupakan 56,5 dan 2/4 N hasilnya 20 dikurang dengan 11/15 dikali dengan 5. Hasilnya 56,5 ditambah dengan 9/15 dikali 5. 56,5 ditambah 3 hasilnya 59,5. Sehingga hasil dari letak dari Q2 atau kuartil 2 yaitu pada nilai 59,5. Selanjutnya yaitu kuartil 3. Letak kuartil 3 yaitu dicari dengan rumus 3/4 N. Sehingga 3/4 dikali 40 hasilnya 30. Letak Q3 yaitu pada frekuensi kumulatif yang memuat angka 30, yaitu pada data 62 sampai 66. Di mana batas bawah Q3 yaitu 62 dikurang 0,5 hasilnya 61,5. Dan frekuensi kumulatif di bawah kelas yaitu 26. Dan interval kelasnya yaitu 5. Sehingga kita masukkan rumus dari Q3 yaitu batas bawah Q3 ditambah dengan 3/4 N dikurang frekuensi kumulatif di bawah kelas per frekuensi Q3 dikali I. Sehingga kita masukkan angkanya. Batas bawah Q3 yaitu 61,5 ditambah dengan 30 dikurang 26/8 dikali 5. Sehingga 61,5 ditambah 4/8 dikali 5. Sehingga hasilnya 61,5 ditambah 2
sehingga didapatkan hasil dari kuartil 3 yaitu 64. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afrilia Nadita. Pada Afrilia Nadita dipersilahkan. Kita lanjut untuk kelebihan dan kekurangan dari mean, median, dan modus. Nah, di sini kita pertama-tama mengetahui terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan dari mean atau rata-rata. Nah, kelebihan dari mean ini ada 5. Yang pertama itu nilai rata-rata bersifat objektif. Nah, yang kedua itu nilai rata-rata mudah dimengerti, kemudian nilai rata-rata mudah dihitung. Yang keempat, perhitungan data didasarkan pada data keseluruhan nilai rata-rata yang dapat mewakili suatu rangkaian data. Nah, yang kelima, nilai rata-rata mempunyai stabilitas sampel. Nah, kekurangannya, yang pertama, nilai rata-rata mudah dipengaruhi dengan nilai ekstrim, baik kecil maupun besar. Yang kedua, tidak cocok digunakan untuk data kualitatif. Yang ketiga, tidak cocok untuk data heterogen. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari median, untuk kelebihannya yang pertama tidak dipengaruhi oleh data yang ekstrim. Yang kedua dapat digunakan untuk data kualitatif dan kuantitatif. Nah, kemudian yang ketiga cocok untuk data heterogen. Kekurangannya tidak mempertimbangkan semua nilai. Nah, yang kedua kurang dapat menggambarkan mean populasi. Nah, kelebihan dan kekurangan dari modus, untuk kelebihannya itu tidak dipengaruhi oleh data yang ekstrim. Nah, cocok digunakan untuk data kualitatif dan kuantitatif. Dapat digunakan dengan semua jenis data. Nah, sedangkan kekurangannya, kurang menggambarkan mean populasi, modus bisa lebih dari satu, teknik pengumpulan data kurang ketelitiannya. Nah, modus bisa lebih dari satu, dimaksudkan di sini jika dia genap maka ada rumusnya tersendiri, sedangkan untuk modus ganjil maka kita ambil nilai tengahnya saja. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.